Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Giri Andrianto Sumermata, mahasiswa PKL dari Agribisnis Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko produksi controlling sayuran hidroponik di Balai Hidroponik Salatiga. Nah, di 3 video sebelumnya, saya sudah menjelaskan beberapa langkah penting dalam manajemen risiko, yaitu POAC, perencanaan atau planning, kemudian organizing ataupun organisasian, actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, segala runtutan kegiatan POAC dilakukan secara beruntut atau berurut, dan kali ini setelah kita melakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, maka tahap terakhir adalah pengawasan atau controlling. Lantas, apa itu controlling? Simak video berikut ya. Nah, controlling atau pengawasan dilakukan untuk mengawasi apakah semuanya telah berjalan sesuai rencana agar tujuan dapat dicapai. Nah, jadi setelah tadi direncanakan, dikelompokkan, dan dilaksanakan, maka di tahap controlling adalah untuk mengawasi apakah semuanya yang telah direncanakan, yang telah dilakukan, dan yang telah dikelompokkan tadi sudah sesuai rencana, apakah sudah sesuai rencana atau belum, apakah sudah bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai atau belum. Di tahap inilah menentukan apakah resiko ini dapat kita atasi atau tidak. Lantas, apa sajakah controlling yang sudah dilakukan di Balai Hidroponik selama 30 hari saya PKL? Nah, pengawasan kontrol yang dilakukan di Balai Hidroponik Salatiga adalah kontrol produksi yang dilakukan dengan menentukan penanggung jawab untuk tiap instalasi dan tiap komunitas dalam greenhouse. Nah, biasanya di dalam greenhouse itu terdapat beberapa line atau baris dan terdapat beberapa komoditas. Nah, yang pastinya di dalam setiap line atau setiap baris, di situ bakal ada penanggung jawabnya. Jadi setiap hari atau setiap pagi akan selalu dilakukan kegiatan controlling ataupun pengawasan terhadap seluruh komoditas sayuran hidroponik yang ada di Balai Hidroponik. Jadi setiap pagi pada saat sebelum atau sudah briefing akan dilakukan pengawasan, di mana sayuran akan dilihat dan diawasi. Apakah ada sayuran yang lemas, apakah ada sayuran yang terkena hama, apakah ada sayuran yang terkena penyakit, seperti itu. Nah, penanggung jawab yang sudah ditentukan atau ditetapkan harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang sudah diberikan dan berperan sebagai pengawas dalam proses produksi. Jadi, pengawas tersebut harus bertanggung jawab terhadap seluruh komoditas yang ada pada satu baris tersebut. Nah, kontrol produksi di Balai Hidroponik Salatiga juga dilakukan oleh pemilik usaha dengan rutin minimal 1 kali dalam 1 minggu. Jadi meskipun pekerja-pekerja ataupun kita sebagai mahasiswa yang PKL sudah melakukan controlling, pemilik yaitu Mas Adit juga tetap melakukan controlling terhadap greenhouse, di mana Mas Adit akan melakukan pengecekan tuh, apakah yang sudah dilakukan, apakah pengawasan yang sudah kita lakukan terhadap sayuran hidroponik sudah benar atau belum, akan dilakukan pengawasan ulang atau pengawasan kembali oleh pemilik. Next, nah proses produksi harus diawasi mulai dari penyemaian benih hingga pasca panen. Jadi proses pengawasan ini atau kontrol ini tidak hanya berlaku pada saat tanaman sudah besar. Jadi pada saat penyemaian benih pun di atas nampan, di dalam rockwool itu sudah dilakukan pengawasan. Apakah ada benih yang tidak mengalami pecah benih, apakah ada benih yang mati, apakah ada benih yang tidak tumbuh, seperti itu harus dilakukan controlling terhadap satu persatu tahapan, mulai dari penyemaian benih, pindah tanam, pemeliharaan, sampai ke pasca panennya juga. Nah, sayuran hidroponik yang diproduksi harus diawasi dan dilakukan pengecekan secara rutin demi menghasilkan kualitas terbaik. Pengawasan dilakukan untuk menilai dan mengoreksi setiap proses produksi yang ada agar apa yang dilakukan dapat diarahkan sesuai dengan keinginan. Jadi pengawasan ini dilakukan untuk menilai apakah dari setiap tahap produksi ada yang ingin diperbaiki, ada yang ingin ditambahkan atau tidak. Jadi contoh, misalkan dalam tahap penyemaian benih, kita harus bisa mengoreksi atau menilai apakah proses
penyemaian benih sudah tepat dilakukan, berapa persen benih yang mati dan berapa persen benih yang dapat tumbuh, sehingga ke depannya kita bisa melakukan tahap pencegahan untuk meminimalisir risiko terjadinya kematian benih. Seperti itu. Begitu juga dengan tahap-tahap selanjutnya. Nah, pelaksanaan pengawasan tentunya membutuhkan tolak ukur sebagai batasan yang ingin dicapai serta mengetahui tingkat keberhasilan suatu hal yang telah dijalankan. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa simpulkan bahwa tahap dalam proses manajemen risiko ada 4, yaitu bisa disingkat dengan POAC, di mana setiap tahap ini pastinya membutuhkan proses pelaksanaan yang teliti dan berurut agar kelak bisa meminimalisir risiko yang masuk ke dalam suatu perusahaan. Jika POAC dilakukan dengan baik, dengan runtut, dan dengan tepat sasaran, kedepannya Balai Hidroponik Salatiga akan bisa meminimalisir segala jenis resiko yang masuk, baik itu dari resiko produksi, baik itu dari resiko finansial, baik itu dari segi resiko manapun akan bisa segera teratasi. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!